Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui teknologi AI, foto dapat berbicara. Saya Alfani Pratama akan memaparkan mengenai aksi nyata pada topik 3 pembelajaran berdiferensiasi. Yang terhormat Bapak Profesor Muhammad Fuad M. Hum, yang saya hormati Bapak Dr. Munaris MPD, yang saya hormati Ibu Anggun Mawarsari SPD GR. Baik, pertanyaan pertama, apakah Anda puas dengan proses belajar pada topik ini? Saya merasa puas dengan proses belajar pada topik ini didasarkan pada 3 alasan, yaitu materi yang ada di modul mengenai strategi pengajaran dalam pembelajaran berdiferensiasi mudah saya pahami karena diberikan juga ilustrasi contoh setiap strategi pengajaran, baik itu dari problem based learning sampai project based learning. Ada 4, semua itu diberikan contoh. Lalu yang kedua, aktivitas diskusi dengan teman sekelompok saya, yaitu kelompok 1 SMA YP Unila, serasa hidup dan masing-masing setiap individu menuangkan idenya pada ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Yang ketiga, diskusi dengan guru penggerak tentang pengalaman konkret di lapangan saat penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang telah kami buat strategi pengajarannya. Guru penggerak menyampaikan hal-hal penting tentang pengalaman konkretnya di lapangan untuk penerapan strategi pengajaran dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Berbagi pengalaman mengatasi permasalahan di lapangan, ihwal strategi pengajaran dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pasalnya, guru penggerak yang kami wawancarai berbagi permasalahan di lapangan, misalnya saat problem based learning, itu siswa wajib tetap dijelaskan pada materi awalnya, tidak langsung diberikan masalah. Sebab ada siswa yang mengadu ke wali murid lalu memprotes gurunya karena gurunya tidak pernah menjelaskan materi terlebih dulu. Yang kedua, hal penting sampaikan guru penggerak yaitu kombinasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi seperti problem based learning dengan discovery learning karena menyesuaikan dengan karakteristik murid di SMA YP Unila. Yang ketiga, cara menyiasati pembelajaran berdiferensiasi, contohnya pada diferensiasi konten, agar guru tidak kerepotan dalam arti terpenjara oleh segala administrasi, maka guru dapat memilih buku teks yang tepat, seperti sudah memuat gaya belajar siswa karena ada audio, visual maupun video, seperti melalui scan kode QR oleh siswa. Lebih lanjut, pada poin keempat, hal penting dalam berdiferensiasi proses yaitu menguasai kelas dan mengenali peserta didik yang kinestetik serta yang belum paham materi. Karena itu menjadi tantangan bagi guru, khususnya guru baru atau pemula. Yang kelima, tantangan pembelajaran berdiferensiasi proses antara lain, guru harus memiliki personalia yang baik, dapat menjadi tempat nyaman siswa bertanya, dan paham gerak-gerik serta karakter siswa yang setiap individunya berbeda. Yang keenam, pembelajaran berdiferensiasi produk disesuaikan dengan minat siswa. Walaupun begitu, ada tantangannya karena banyak siswa yang terpengaruh oleh peserta didik lain sehingga tidak sesuai minatnya, tapi malah ikut-ikutan teman. Pada pertanyaan kedua, saya akan menerapkan model problem based learning pada pembelajaran berdiferensiasi
sesuai dengan saran guru pamong atau guru penggerak setelah kami wawancara. Namun, dikombinasikan dengan model pembelajaran lain seperti discovery learning. Untuk mencapai itu, tentu saya sebagai guru akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa melalui asesmen diagnostik. Pada asesmen diagnostik ini, saya akan melakukan aspek kognitif dan aspek non-kognitif. Aspek kognitif untuk memetakan kemampuan awal belajar siswa atau kemampuan materi yang sudah dipahaminya terlebih dulu. Untuk aspek non-kognitif itu berguna untuk mengetahui minat, gaya belajar, dan motivasi siswa. Lalu setelah kita melakukan asesmen, dapat melakukan merancang modul ajar dengan model atau strategi pengajaran problem based learning yang dikomunikasikan dengan discovery learning sesuai saran guru penggerak atau guru pamong. Setelah kita merancang modul ajar, lalu kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari kontennya, berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, berdiferensiasi produk, hingga lingkungan belajar. Pada pertanyaan keempat, apa yang melatar belakangi? Latar belakangnya karena muncul ide penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengombinasikan strategi PBL dan discovery learning, dilatar belakangi oleh keinginan agar siswa memiliki kecakapan abad 21, yaitu berkolaborasi, kreatif, berkomunikasi, dan berpikir kritis. Apa tujuan dari kegiatan tersebut? 1. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif dengan strategi yang tepat dan baik. Yang kedua, melatih siswa agar memiliki kompetensi atau kecakapan abad ke-21 sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengajarkan siswa dengan kodrat zaman. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajar siswa. Karena seperti kita tahu, peserta didik memiliki karakteristik setiap yang berbeda-beda setiap anaknya. Apa indikator keberhasilannya? Ini menjadi pertanyaan yang keenam. 1. Tujuan pembelajaran tercapai, hasil belajar siswa meningkat, lingkungan belajar nyaman dan kondusif, siswa mampu menyimpulkan materi, dan terakhir, siswa antusias selama proses pembelajaran. Terakhir, pada pertanyaan bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah problem based learning. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Ini kita tambahkan karena discovery learning, kita tambah dengan memberikan materi terlebih dahulu. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, mengembangkan penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.